Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ya NLP di hari ketiga ini. Baik, meta program kaitannya dengan program dalam pikiran, bagaimana mengatur manusia belajar untuk mempersepsikan sesuatu apa yang dia lihat, gitu ya. Nah, ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama kita bahas tentang toward atau mendekati dan away menjauhi. Nah, ini salah satu orang yang mempunyai motivasi atau keinginan tentang apa yang dia inginkan, gitu ya. Misalkan kita coba ambil contoh satu kasus ketika orang ingin mendapatkan sesuatu yang bagi dia adalah itu sebuah pencapaian, gitu ya, prestisius. Baginya itu sesuatu yang harus dikejar. Nah, berarti itu termasuk orang yang toward. Jadi mendekati sesuatu yang ingin dia tuju, sesuatu yang dia inginkan, sehingga itu menjadi sebuah kebanggaan yang dia buat. Nah, tetapi bagi orang yang away, dia menjauhi, gitu ya. Nah, menjauhinya istilahnya di sini bahwa sesuatu yang dia dapat itu memang dalam rangka supaya dirinya itu aman, nyaman, gitu, tidak tersakiti, gitu. Sehingga apa yang diambilnya itu sesuatu bukan yang aduh ini yang berat harus diraih, gitu. Enggak, tapi memang untuk dirinya biar tidak terkena musibah pada dirinya, gitu ya. Ini istilahnya menjauhi. Nah, jadi hal yang dia inginkan itu tentu beda dengan orang yang ingin punya menggapainya menjadi penghargaan buat dia. Yang kedua, ini orang yang punya mempersepsikan hidupnya itu selalu melihat sesuatu lebih global atau umum, gitu ya. Karena dia tidak perlu detail, tidak perlu rinci, gitu ya, sehingga dia dengan pandangan yang umum saja dia sudah memahami, gitu. Tetapi ada orang yang memang dia harus spesifik, gitu. Apa yang ditugaskan, apa yang dirasakan oleh dia itu harus spesifik sehingga dia bisa timbul, gitu ya, motivasinya harus detail sih, karena dia tidak bisa menangkap gambarannya secara umum, gitu, sehingga rangkaiannya harus lebih spesifik. Nah, itu. Lalu yang ketiga tentang ada yang internal dan eksternal. Nah, ini berhubungan dengan motivasi pada dirinya. Nah, motivasinya akan muncul itu memang kalau yang internal itu dia muncul di dalam dirinya. Karena dia punya sesuatu yang bagi dirinya itu dirinya lah yang bisa eksis, tampil, gitu, perlu dirinya, gitu. Tetapi ada orang yang memang harus didorong oleh orang lain atau mendengar perkataan orang lain. Setelah itu dia baru, oh iya, akhirnya termotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Karena si A berkata begini, si B berkata begini. Nah, jadi dia memang butuh dari luar untuk membuat motivasi dirinya. Lalu yang keempat, ini ada option. Itu tentang bebas dan prosedur, ya, aturan. Jadi orang yang dalam bekerja misalkan, orang yang option ini dia ingin bebas menentukan cara kerjanya, gitu. Sehingga dia mempunyai cara sudut pandang kerjanya sendiri untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya, gitu. Tetapi yang prosedur dia harus mengikuti, gitu. Ini kayaknya harus mengikuti arahannya kayak begini-begini, dia bisa mengikuti itu. Jadi dia tidak bisa istilahnya bebas berpikir, gitu. Untuk ya kalau kita sebut dengan orang yang kreatif dengan dan tidak kreatif mungkin ya. Tapi orang yang optional itu dia kreatif mungkin ya. Kalau yang prosedural mungkin bukan tidak akan negatif ya, tapi dia lebih mengikuti aturan saja, gitu. Mungkin lebih aman gitu. Nah,
Lalu yang kelima tentang match, yaitu kecocokan dengan yang mismatch gitu. Nah ini sama juga mungkin kalau di hubungan pekerjaan gitu, mana yang dia kalau melihat sesuatu tuh kira-kira cocok nggak ya gitu dengan hal istilahnya dalam passion mungkin ya gitu ya. Ini cocok nggak ya warna ini dengan warna yang ini dipadukan gitu ya. Nah, ini dia harus selalu ada keserasian gitu ya. Selalu sudut pandangnya begitu. Mungkin kalau yang mismatch itu dia ya dia akan melihatnya istilahnya ada beda gitu ya. Bedanya di mana nih? Oh saya ingin memakai ini karena ini beda nih gitu ya. Sehingga dia punya memilih sesuatu tuh yang mungkin sangat beda lain ya daripada yang lain gitu. Nah kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.